Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, saya Mutiara Bakti Pratiwi, CGP Angkatan 7, Kabupaten Kediri. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Koneksi antar materi modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, modul 1.3 Visi Guru Penggerak, dan modul 1.4 Budaya Positif. Penerapan budaya positif di sekolah akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat murid. Budaya positif terwujud jika guru mampu mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak, serta budaya positif merupakan satu perwujudan visi guru penggerak yang telah dirumuskan sesuai dengan prakarsa perubahan yang mengacu pada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila disusun berdasarkan inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja. Saya akan menjawab pertanyaan yang mencerminkan pemahaman keseluruhan atas materi modul budaya positif. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Budaya positif merupakan suatu pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Hukuman dan penghargaan yakni menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. 5 posisi kontrol. Yang pertama, posisi pemberi hukuman. Kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Ketiga, posisi teman. Keempat, posisi pemantau. Dan yang kelima, posisi manajer. Konsep 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu seluruh tindakan manusia memenuhi tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Tujuan mulia di sini mengacu kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Mengenal segitiga restitusi. Langkah-langkah dari segitiga restitusi: yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Adapun hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah tentang hukuman dan penghargaan. Tindakan memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang dan berdampak kurang baik bagi murid. Penghargaan memiliki pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Tidak efektif, merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan.
Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, posisi kontrol saya yang selama ini adalah sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah ternyata kurang tepat untuk mewujudkan disiplin. Sehingga saya perlu merubahnya menjadi posisi kontrol sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman saya dalam penerapan konsep modul ini ketika saya ingin menyelesaikan permasalahan tentang kedisiplinan dengan posisi sebagai manajer terkadang berbenturan dengan kebiasaan sekolah menghukum siswa sebagai langkah jitu untuk mendisiplinkan siswa. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa tertantang untuk mengimplementasikan posisi manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal baik yang sudah ada di lingkungan sekolah dan kelas saya adalah disiplin positif, nilai kebajikan, dan keyakinan kelas. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah dirubah menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang akan Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Perasaan saya merasa benar dengan posisi yang saya ambil dengan tindakan yang saya berikan dan hasilnya tidak maksimal. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Saya merasa bangga murid saya bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menggunakan segitiga restitusi. Tetapi tahapan yang saya gunakan tidak runtut, yaitu menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Karena saya menggunakan cara sendiri, bukan dari penyelesaian siswa. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, hal yang terpenting adalah bagaimana cara kita berkolaborasi dengan baik kepada semua warga sekolah untuk menciptakan budaya positif dan tersedianya sarana-prasarana yang mendukung. Meja taman punya si Ninis, meja dibuat oleh Pak Kumis. Pendidikan akan berbuah manis jika kita bersikap optimis. Salam dan bahagia.
Sekian pemaparan materi koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.